beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti acara sekarang ya. Acara sekarang gue memberikan opening mentoring Fakultas MIPA, yang mana ini bentuk dari pembukaan secara formal, secara resmi bahwasanya akan dilaksanakannya mentoring pada semester ini di Fakultas MIPA. Jadi kepada teman-teman, dengan adanya kegiatan ini, insya Allah untuk kedepannya kegiatan mentoring sudah bisa kita laksanakan. Jadi apa itu sih mentoring? Jadi mentoring itu adalah suatu kegiatan yang mana kita digabungkan dalam satu kelompok yang akan dipimpin atau didampingi oleh senior kita yang kita sebut dengan mentor. Jadi di situ teman-teman akan berdiskusi baik itu terkait dengan materi mata kuliah agama Islam ataupun hal-hal lain yang rasanya bermanfaat untuk didiskusikan. Jadi adapun tujuan dari mentoring ini adalah yang pertama tentu untuk akademik. Kegiatan mentoring ini adalah bagian dari mata kuliah umum agama Islam. Jadi diibaratkan kalau di mata kuliah di Saintek itu ada praktikumnya. Jadi untuk mentoring ini adalah praktikum dari mata kuliah umum agama Islam. Selain dari akademik tadi, tentunya kita mengikuti mentoring ini tujuannya itu untuk meningkatkan soft skill juga bagi teman-teman yang belum bisa public speaking, belum memiliki kepercayaan diri berbicara di depan umum, ataupun masih malu-malu, bisa kita kembangkan di dalam kelompok kecil ini, di dalam kelompok mentoring. Yang belum terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya, yang belum biasa bertanya, yang belum biasa berkomunikasi dengan lancar, bisa di kelompok kecil ini kita biasakan diri kita agar terbiasa. Jadi nanti ke depannya di kelompok-kelompok besar atau kegiatan-kegiatan lainnya, teman-teman sudah memiliki keberanian karena sudah di mentoring, sudah dilatih juga soft skillnya. Dan juga di mentoring bisa kita budayakan budaya diskusi. Sebagai seorang mahasiswa tentu kita perlu banyak-banyak diskusi ya. Banyak-banyak diskusi terkait hal-hal yang bermanfaat, baik itu terkait akademik, mata kuliahnya, ataupun kegiatan non akademik, begitu prestasi nanti mungkin teman-teman ingin ikut PKM, kreativitas mahasiswa, ataupun organisasi, bisa teman-teman bicarakan dalam kelompok itu, bisa teman-teman tanyakan kepada mentor atau senior yang ada dalam kelompok tadi. Ya, itu ya sekian dari Ana. Mari kita maksimalkan ya kegiatan-kegiatan baik itu mentoring ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ya. Ke depannya akan banyak kegiatan yang akan teman-teman hadapi sebagai seorang mahasiswa. Mari sama-sama kita maksimalkan, kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kegiatan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu mohon maaf ya dari saya pribadi. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Bang Erwin atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Dr. Mahdivan Syafwan selaku Wakil Dekan 1 FMIPA Universitas Andalas. Kepada Bapak disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Adrian, Ustadz kita pada pembukaan mentoring hari ini, dan juga sekaligus beliau adalah Kaprodi S1 Biologi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Badan Pengelola ya namanya ya, Badan Pengelola Mentoring Agama Islam UNAN, Saudara Irwansyah. Kemudian Ketua Tim Mentoring
Agama Islam Fakultas MIPA, Saudara Romi, ya, dan anggota tim gitu ya, para mentor. Kemudian yang teristimewa kepada adik-adik mahasiswa baru Fakultas MIPA angkatan 2021 yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melangsungkan acara pembukaan gitu ya, grand opening mentoring agama Islam Fakultas MIPA. Adik sekalian, beberapa hari lalu saya membeli sebuah buku ya. Sebuah buku, ini mungkin saya tunjukkan nih. Bukan promosi nih ya, ini sebuah buku, nggak kelihatan ininya ya, karena blur sebentar. Nama bukunya adalah Matematika Aljabar Al-Khwarizmi. Ya. Tebal bukunya. Ada yang tahu siapa itu Al-Khwarizmi? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Al-Khwarizmi itu siapa? Islam, Pak. Matematikawan Islam, Pak. Ya, seorang Islam, Pak. betul, seorang ilmuwan ya, yang dikenal sebagai Bapak Aljabar dunia gitu ya. Yang istilah itu tidak disematkan oleh kita belakangan gitu. Tapi disematkan dan diakui reputasinya, kontribusinya dalam bidang aljabar oleh para ilmuwan terdahulu ya. Jadi masa keemasan Islam ketika itu banyak sekali para ilmuwan ya yang menjadi referensi bagi seluruh peradaban di dunia ini ya. Tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi dunia lain ya, dunia barat ya, dunia Eropa, di belahan negeri Cina juga, di belahan negeri India, Afrika. Semua orang ketika itu ingin menuntut ilmu ke pusat-pusat peradaban Islam ya. Ada dua dulu kan, ada di timur di Baghdad dan ada di barat di Cordoba ya. Dan peradaban Islam ketika itu betul-betul menjadi sebuah peradaban dalam tanda kutip surga gitu ya. Karena tidak hanya melahirkan kemajuan ya, tapi juga melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia ketika itu. Di tengah saat itu ya, dunia Eropa dikenal sebagai the Dark Ages ya, sebagai sebuah periode kegelapan mereka ketika itu, tapi justru ketika saat itu juga di dunia Islam terkenal sebagai the Golden Ages, peradaban keemasan. Dan itu diakui ya, diakui oleh ilmuwan Barat. Ya. Jadi the father of algebra itu memang istilah yang telah dikenal sejak lama, bukan saat sekarang. Jadi kalau saya baca lagi buku ini, ya ini kebetulan buku ini adalah terjemahan. Ya, jadi ada seorang, saya baru tahu juga, jadi ada seorang peneliti di Indonesia ini, namanya itu Mada Sanjaya. Beliau banyak menerjemahkan berbagai macam temuan-temuan atau kajian-kajian keislaman yang ditemukan oleh ilmuwan Islam ketika zamannya, kemudian dibahasakan kembali, dijelaskan kembali dalam bahasa Indonesia. Luar biasa gitu ya. Jadi saya ketika membaca terjemahan dari karya Al-Khwarizmi ini, jadi nama kitabnya itu kan Fi Al-Jabar wal Muqabalah gitu ya. Jadi kata-kata aljabar itu muncul di judul buku ini, buku karangan Al-Khwarizmi. Ini kalau adik-adik bisa lihat, kita nanti mungkin bisa didiskusikan lagi ya kalau memang ada waktu nanti pada pertemuan berikutnya. Itu Al-Khwarizmi ini memulai dengan nama Allah ya dalam bukunya. Sebuah buku ilmiah gitu ya, tapi bab satunya itu dimulai dengan keagungan nama Allah, keagungan Allah. Nah, ini bisa kita bayangkan ya adik-adik semua. Ada perpaduan ya yang luar biasa antara kita sebagai seorang saintis gitu ya, yang ingin menuntut ilmu, kemudian mengembangkan ilmu dengan keagamaan kita ya, dengan Islamnya kita ini.
Dan itu memang membedakan sekali ya antara ilmuwan-ilmuwan Islam ketika itu dengan ilmuwan-ilmuwan Barat katakanlah gitu ya, yang kemudian melanjutkan gitu kan kemajuan dalam dunia ini gitu ya. Tapi berbeda sekali ininya. Ya, kalau ilmu Islam itu mereka punya ruh, ya, punya semangat, punya spirit. Tapi kalau ilmuwan Barat ya, mereka hanya mengkaji ilmu saja, bahkan dalam sejarahnya itu terjadi pertentangan kan antara kemajuan ilmu ketika itu dengan pendapat ya, atau keyakinan kalangan agama ketika itu kan di Eropa. Makanya kemudian timbul itu ya berbagai gejolak-gejolak gitu kan dalam keagamaan mereka. Kenapa demikian ya? Karena mereka tidak mendasari belajar ilmu itu atas dasar agamanya. Ya. Maka banyak kita kenal ilmuwan Barat ya dengan kehidupannya yang tidak harmonis gitu ya, yang banyak masalah, yang menimbulkan berbagai macam konflik gitu ya dalam hidupnya. Ada yang jadi gila, ya. Ada yang tidak menikah gitu kan, ada yang gay malah ya, ada juga yang bangkrut hidupnya gitu. Nah itu semua tentu karena mereka tidak paham gitu ya untuk apa hidup ini. Dia hanya mengejar ilmu belajar, tapi tidak didasari dengan agama. Ya. Makanya tadi saya mengawali adik-adik semua pembukaan tadi itu dengan surat Al-Mujadilah ya ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman ya, dan berilmu ya, di antara kamu beberapa derajat. Jadi ada kata iman dan ilmu ya yang dihubungkan dengan kata dan ya, iman dan ilmu ya. Ya, tentu masih ingat ya pelajaran matematika di logika itu kan semacam salah satu dari kalimat konjungsi ya. Kan ada disjungsi, konjungsi, implikasi dan implikasi, masih ingat ya logika matematika. Jadi kalau konjungsi dan artinya apa? Satu saja yang salah itu salah gitu ya, nggak berlaku kalimatnya. Dia akan jadi benar kalimatnya kalau dua-duanya benar gitu ya. P dan Q gitu kan. Nah, kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q itu menjadi benar. Makanya itu menarik ya. Jadi ada iman, ada ilmu gitu ya. Dua-duanya harus berlaku. Kalau tidak berlaku, satu saja yang berlaku atau malah mungkin dua-duanya nggak berlaku apalagi ya. Itu dia tidak akan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ayat tadi. Dan itu bisa kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, orang akan banyak menghargai ya, orang-orang yang beriman sekaligus juga dia berilmu. Ya, dia akan menjadi rujukan bagi setiap orang. Dia akan menjadi tempat bertanya bagi setiap orang. Dia akan menjadi referensi gitu ya bagi setiap orang. Kalau dia beriman dan sekaligus juga dia berilmu. Nah, makanya kemudian di kegiatan ini saya pikir sangat tepat ya, di kegiatan mentoring ini kita tidak hanya dituntut ya seorang mahasiswa nanti Anda lulus dari perguruan tinggi ini tamat dengan gelar SSI katakanlah, atau bahkan mungkin ada yang melanjutkan sampai ke tahap doktoral ya S3. Tentu tidak hanya sekedar kita menuntut ilmu gitu ya, menjadi orang yang pandai gitu ya, tetapi juga tentu menjadi orang yang soleh juga ya, soleh secara pribadi dan tentu juga soleh secara sosial. Nah, kesolehan itu tentu tidak bisa secara otomatis gitu ya didapatkan, melainkan dengan pembinaan yang kita ikuti gitu ya, dengan pelatihan dengan ya seperti inilah kegiatan mentoring yang nanti kita akan ikuti dalam kampus ini gitu. Jadi kami dari pihak fakultas sangat mendukung sekali kegiatan ini. Pertama ya karena ini memang sudah formal ya, sudah kegiatan formal. Tadi dikatakan oleh Ketua PPMI, ini semacam praktikumnya lah ya, praktikumnya sebuah mata kuliah agama Islam gitu ya.
kegiatan mentoring ini. Jadi ini formal ya, ada di kurikulum, ya. Bukan program ilegal, bukan program tanpa sepengetahuan rektorat ataupun dekanat gitu ya, tidak ya. Atau mungkin ada juga yang menanggapan mentoring ini disusupi oleh paham radikal, paham jihad segala macam gitu ya, paham ekstremis. Nah itu tidak ya, karena kita sendiri dari pengelola, dari pimpinan ya, mulai dari rektor sampai dekan sampai ketua jurusan itu mendukung penuh kegiatan ini. Artinya apa? Artinya semua anggapan-anggapan negatif tentang mentoring yang beredar di luar sana itu insya Allah tidak akan terjadi gitu ya di tempat kita. Dan bahkan sebetulnya memang tidak ada gitu sebetulnya, itu kan itu hanya sekedar anggapan atau isu-isu yang dihembuskan oleh orang yang memang nggak suka dengan Islam. Ya, jadi kan kalau logikanya, kalau misalnya anggaplah misalnya gitu ya, katakanlah misalnya mentoring ini menjadikan mahasiswanya nanti menjadi orang yang ekstremis ya, tidak toleran, tidak Pancasilais segala macam lah gitu ya. Nah, jadi mentoring ditiadakan gitu. Justru logika itu sesat saya pikir ya, logika itu sangat salah sekali ya. Justru ya dengan mentoring ini ya, jadi kita tidak menjauhkan mahasiswa dari agama gitu. Justru caranya ya untuk bagaimana supaya mahasiswa ini timbul rasa prestasinya gitu ya, kemauan motivasi pribadinya yang kuat gitu ya, toleransi segala macam ya, itu justru harus mengikuti mentoring ya. Sama saja kan misalnya kalau misalnya ada mata kuliah kalkulus misalnya, kemudian katakanlah ya ada oknum di kalkulus itu, ada oknum membuat sebuah materi yang oknum dosen ya misalnya, materinya sesat misalnya gitu ya di kalkulus itu nggak kalkulusnya kan yang dilarang kan, karena kalkulus itu memang wajib diajarkan ya, perlu gitu kan ya. Nah, makanya logika seperti itu kita balikkan. Justru kalau misalnya itu sekarang itu berkembang paham ekstremis ya, paham tidak toleran, paham apa-apa gitu ya, justru mentor ini harus berkuat, karena disinilah benteng mahasiswa ini mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama ya. Alhamdulillah ya, saya pun juga ketika mahasiswa dulu ya ikut mentoring juga, dan luar biasa gitu ya, dari mentor inilah kemudian kita paham ya untuk apa kita ini hidup ya, untuk apa kita belajar gitu ya, mengapa kita harus belajar dan segala macamnya. Nah, kita akan menjadi tercerahkan lah dari kegiatan mentoring ini. Dan Pak Ad juga ya, saya pikir juga dulu ya di S1-nya di masa mahasiswa juga pasti juga ikut mentoring. Dan bahkan para aktivis-aktivis mahasiswa yang sekarang ini, mulai dari Presiden BEM UNAN ya, gubernur segala macam, itu saya pikir juga ikut mentoring juga. Dan mereka terlahir ya sedikit banyak karena pengaruh dampak positif yang dilahirkan dari mentoring ini. Jadi saya sangat berharap ini dari semua, meskipun ini wajib ya, bagian dari mata kuliah agama, tapi jangan kita niatkan ini kita ikuti karena itu gitu ya, karena memang untuk supaya nilainya tetap A gitu kan di mata kuliah agama, enggak ya. Tapi saya harapkan ini memang kita ikuti dengan niat yang ikhlas gitu ya. Memang kita butuh untuk ini, sehingga apa yang kita lakukan nanti menjadi sebuah keberkahan gitu ya, yang nanti Allah akan selalu berikan kepada kita. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas bantuan ya, dan kerjasama dari para tim mentor ya. Ini tim mentornya ini tidak digaji ini, dari semua. Beda dengan asisten ya. Kalau asisten kuliah kan digaji, ada honor dikit ya. Ani nggak ada honor nih ya. Ani luar biasa pengorbanannya, kita patut untuk berbangga ya, karena ada kakak-kakak seniornya yang membimbing ya, dalam tanda kutip adik-adik semua. Mari kita ikuti ya, dengan niat yang ikhlas gitu ya, untuk mengikuti ini. Dan nanti mudah-mudahan nanti Pak Adrian akan memperkuat kembali
penguatan tentang mentoring ini bagaimana gitu ya, supaya kita bisa lebih yakin bahwa yang akan kita ikuti ini sesuatu yang bermanfaat sekali. Demikian saya atas nama dekan ya, beliau juga titip ke saya, mohon sampaikan maaf saya kepada para mahasiswa karena tidak bisa membuka acara ini, jadi diwakilkan kepada kami ya, dengan dan ini saya buka mentoring ini, kita buka mentoring ini tapi tidak akan pernah kita tutup ya. Artinya kegiatan mentoring akan tetap berjalan ya. Nanti di semester depan ya tentu akan ada mentoring lanjutannya gitulah ya. Artinya ini tidak akan pernah kita tutup karena ini kita harapkan memang berlanjut terus ya, karena memang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Demikian dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, kita buka kegiatan grand opening gitu ya, mentoring agama Islam di Fakultas MIPA ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama itu menjadi kebaikan buat kita dan juga diberkahi Allah gitu ya, dan diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Bapak Dr. Mahdi Pansyahwan atas pembukaan dari acara Grand Opening Mentoring kita pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar juga mentoring kita hingga dan terus berlanjut. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Hamdi Pratama. Kepada Akhina Hamdi, tafadhol. Syukran moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hajat birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna a'udzu bika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnati mahyaya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi oleh Bapak Dr. Pada Bapak disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak. Dengar Pak. Alhamdulillah. Langsung saja ya, tidak ada ice breaking-nya atau apa gitu. Nggak ada ya, langsung aja. Iya, langsung Pak. Kalau langsung berarti ini saya yang harus coba-coba pakai ice breaking ya, karena ini memang acara itu tidak seru kalau hanya duduk-duduk dengar, itu ngantuk, apalagi jam siang gini ya. Kalau di Padang hujan, serunya tidur nih. Baik, kita coba mudah-mudahan bisa ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan semuanya, ini ada 362 orang, wah, banyak ternyata. Ramai, satu MIPA ya. Saya dapat amanah untuk memberikan materi berbagi sebenarnya tentang kenapa harus mentoring, pentingnya mentoring agama Islam. Sebenarnya materi ini sudah diberikan ya. Kalau saya rasa pentingnya mentoring agama Islam ini sudah diberikan oleh BP MAI ya. Dalam pembukaan itu sudah luar biasa ininya. Penjelasannya ada Pak Yas ya, Pak Yas Firman juga sudah menjelaskan. Tapi saya coba mengulang-ulang lah ininya. Mudah-mudahan karena dengan diulang-ulang melekat dan menginternalisasi, bahasa kerennya, internalisasi ke dalam diri masing-masing mahasiswa. Baik, namun sebelumnya biar lebih seru. Ya, pastikan dulu ininya di-mute-kan, di-mute, mic-nya di-mute-kan. Nanti ada sesinya ya, nanti saya suruh buka mic-nya. Oke, MC ini sampai jam berapa nih acaranya? MC siapa tadi nama, Fikri ya? Halo? Iya Pak. Sampai jam berapa?
untuk penyampaian materi itu sampai jam 15.30, Pak, Wah, panjang termasuk sekali. dengan diskusi. Termasuk dengan diskusi. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya saya mau ini ya, biar lebih interaktif. Nah, silakan di chat, di kolom chat ya. Saya mau rekan-rekan peserta, baik itu panitia, menti ataupun mentor, itu menuliskan apa yang ingin didapatkan dari ikut mentoring agama Islam ini. Satu kalimat saja, satu kalimat pendek atau beberapa kata saja. Apa sebenarnya yang ingin didapatkan dengan ikut kegiatan mentoring agama Islam ini? Saya tunggu di chat. Ketakwaan, ilmu yang bermanfaat, ukhuwah, ilmu, perubahan karakter, ilmu bermanfaat, ilmu agama, kebaikan, ketenangan hati dan ilmu, jadi orang yang lebih baik, ukhuwah Islamiyah, circle yang baik, pahala, pola pikir lebih baik, pengingat dari Allah, bermanfaatan, perubahan karakter, iman, hidayah, ilmu bermanfaat, lingkungan, rahmat Allah, istiqomah, ilmu bermanfaat, pengalaman. Jadi paling banyak ini ya, ilmu, ukhuwah, kepribadian yang baik. Oke, saya coba review sedikit ya. Jadi inilah yang diharapkan dari ikutnya kegiatan mentoring agama Islam ini. Jadi para mentor ini bisa silakan melihat ya, apa harapan. Ini harapan-harapan dari yang diharapkan oleh para menti ya. Nah, ini jadi sebuah amanah yang dititipkan kepada para mentor, bahwa para menti ini ingin mendapatkan ilmu, kemudian ingin mendapatkan perubahan karakter, ingin mendapatkan ketenangan hati. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada juga upgrade imannya, ada pengalaman, ada pahala ujungnya, ridho Allah gitu yang dan kebermanfaatan yang dapatkan. Jadi ketika bicara mentoring agama Islam, semua harapan kebaikan yang dituliskan oleh menti. Nah, ini jadi amanah yang diberikan pada pundak para mentor. Ini sebuah amanah, sebuah beban, tetapi sebuah potensi untuk menjadi lebih baik juga. Ketika para mentor bersedia jadi mentor, itu artinya bersedia menjadi orang yang baik ya. Karena ketika jadi mentor itu artinya berbagi ya, berbagi, dan ketika kita berbagi dan berkumpul dengan orang-orang yang punya niat kebaikan, tentu akan menjadi lebih baik. Nah, ini mentornya sendiri itu juga jadi ini ya, jadi peluang ketika ikut ini menjadi mentor agama Islam ini menjadi peluang menghasilkan kebaikan juga. Ini dua hal, baik menti atau mentor, ini sebuah kebaikan yang diharapkan. Jadi soleh dan muslih. Soleh dan muslih ini berbeda ya. Bagi yang belum tahu, ya kalau diterjemahkan orang yang soleh dan mensolehkan. Soleh itu untuk diri sendiri, muslih itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kita mensolehkan, soleh itu apa artinya? Itu asal katanya memperbaiki ya. Ketika kita berada di suatu tempat itu menjadi lebih baik. Ketika kita berada di sebuah sistem itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang soleh, orang-orang yang membuat kebaikan. Lawannya itu kerusakan. Nah, oke, menjadi lagi adanya keinginan untuk berubah, kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena ketika dalam mentoring tentu yang dibacakan adalah kebaikan-kebaikan. Nah, itu
itu adalah sebuah bentuk kebermanfaatan. Oke, nah ini harapan-harapan silakan dibaca juga para mentor, dan ini mudah-mudahan dicatat ya. Ini sebuah doa yang diucapkan oleh para menti, dicatat. Nah, Zoom sudah mencatatnya. Ini juga direkam sehingga tercatat di awan ya, di cloud. Ini juga tercatat, ini doa-doa harapan-harapan di awan cloud-nya, servernya Zoom ya. Mudah-mudahan langit tetap didoakan oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat, sehingga rekan-rekan semua menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik, istiqomah terus-menerus mengharapkan kebaikan, sehingga berujung nanti semua kehidupannya di ridha Allah, mendapat rahmat Allah, dan akhirnya mendapatkan surga terbaik di akhiratnya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Rekan-rekan semua, ikhwah, kita ini dipersaudarakan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Itu persaudaraan yang sangat kuat ya, yang itu bisa mengalahkan ikatan keluarga ya, ikatan persaudaraan hubungan keluarga. Kenapa? Kalau ukhuwah Islamiyah itu bisa mengalahkan ikatan hubungan keluarga. Ketika ada keluarga kita yang berbeda keyakinan, yang tidak lagi masuk Islam, itu artinya akan putus ya, putus ukhuwah Islamiyah kita kepada mereka. Yang tinggal tentu adalah sama manusia. Dan itu akan berbeda ya ketika kita sesama Muslim, dengan hubungan kita sesama Muslim dengan hubungan kita dengan non Muslim, itu akan berbeda. Ini bukan masalah diskriminatif, tidak. Ini sebuah hal kewajaran, itu sebuah hal alamiah, karena setiap manusia itu akan berkumpul dengan orang-orang yang seide. Bukan hanya manusia, makhluk hidup ya. Saya background saya biologi ya. Makhluk hidup itu akan berkumpul dengan sesama yang ini ya, yang memberikan keuntungan ya. Ketika kita bersama-sama ketika makhluk hidup individu A dengan individu lain itu berkumpul, itu artinya saling memberikan manfaat, saling memberikan keuntungan satu sama lain, saling memberikan syafaat, bahasa Arabnya, bahasa agamanya, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Tentu tidak mungkin gerombolan, ada seekor rusa, dia mau bergabung dengan gerombolan singa, itu tidak mungkin ya, kecuali kalau rusanya bodoh ya. Nah, itu bahasa ininya. Nah, begitu, itu sebuah hal yang alamiah ya. Ketika kita bersama Muslim itu berukhuwah lebih kuat. Ketika kita merasakan ketika ada saudara kita itu menderita, ibarat satu tubuh. Islam itu orang Muslim itu ibarat satu tubuh. Ketika ada saudara-saudara kita yang di negara-negara lain atau daerah-daerah lain itu yang menderita, mengalami kezaliman dan segala macam, kita merasakan kesakitannya juga ya. Ketika ibaratnya satu tubuh sakit, sebelah tangan sebelah kiri, tentu tangan sebelah kanan juga membantu ya. Kalau luka dibantu dengan ini, disembuhkan, dikasih obat dan segala macam, atau tugas-tugasnya kita tanggung. Nah, seperti itu. Itu ukhuwah Islamiyah yang kita di sini berkumpul sesama Muslim, sesama orang-orang yang menginginkan kebaikan, dan itu harusnya semakin kuat ikatan kita. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini bukan sebuah diskriminatif ya. Karena Islam itu mengajarkan bagaimana hubungan sesama manusia itu jauh lebih detail dan lebih komprehensif ya, dibandingkan aturan-aturan yang ada di agama dan aturan yang lain ya.
walaupun aturan internasional HAM dan segala macam, itu Islam lebih detail bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, dan bagaimana berhubungan jangankan hanya sesama manusia, dengan makhluk hidup, dengan hewan, dengan tumbuhan, itu diatur dengan baik sedemikian rupa. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita itu berukhuwah, saling bersaudara, saling merasakan bahwa ini saudara kita, ini sesama orang yang menginginkan kebaikan, berarti kita berkumpul dengan orang-orang kebaikan ini tentu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan juga. Itu bukanlah satu hal yang diskriminatif, ya, apalagi kalau diarahkan yang radikal. Nah ini kalau ada yang mengatakan wah ini ukhuwah Islamiyah mereka hanya sesama Islam saja, itu pemahaman radikal. Itu pemahaman yang keliru orang yang mencap radikal, dan itu juga menyalahi fitrahnya sebagai makhluk hidup ya. Nah ini saya bilang fitrahnya, kalau ada kita itu sama saja, hubungan dengan siapapun itu tidak boleh membeda-bedakan ya, itu menyalahi fitrahnya sebagai makhluk hidup. Kita itu pasti ya sebagai makhluk hidup itu akan membeda-bedakan hubungan dengan satu sama lain. Tetapi ada batasan, Islam itu membatasi mana batasannya, dan Islam itu sudah menjelaskan dengan baik ketika kita berhubungan dengan sesama manusia itu hubungan yang sangat baik. Nah, tapi ketika berhubungan dengan sesama muslim, sesama orang yang menginginkan kebaikan ini, itu akan jauh lebih kuat, jauh lebih baik. Jadi perlu di garis bawah ini. Ini karena rekan-rekan akan berhadapan dengan sosial media, berhadapan dengan pemahaman-pemahaman yang secara internasional akan masuk semuanya. Kalau salah-salah follow, salah-salah ikut grup, itu akan dapat pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, yang akan mungkin mengatakan yang hubungan sejenis itu tidak dilarang. Nah ini mungkin perlu saya sampaikan dulu ya bagaimana kondisi sekarang, karena fenomena dunia ini kalau rekan-rekan bisa memahami dengan baik, itu akan terlihat bahwa akan ada, apalagi kalau yang ikut aktif di sosmed ya, akan terlihat satu kebaikan itu bisa saja dikatakan sebuah kejahatan oleh orang-orang tertentu. Satu kejahatan itu dikatakan sebuah kebaikan, diputarbalikkan fakta. Kalau rekan-rekan aktif dengan komunitas yang beragam se-Indonesia atau se-internasional, itu akan banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin kita akan termenung, kok gitu ya. Nah, awalnya mungkin kok gitu, tapi ternyata dengan pemahaman, dengan disiram terus kita berubah, sehingga mengatakan bahwa sebuah kejahatan itu kebaikan itu adalah kejahatan. Ini pemutar balikan fakta. Kalau dalam hadisnya itu kan ada Dajjal istilahnya. Dajjal itu definisinya juga macam-macam ini ya. Apakah itu orang atau kelompok dan semacam, itu khilafiyah. Tetapi intinya adalah ya Dajjal dan tentaranya itu atau pengikut-pengikutnya ya, nggak terlalu penting sebenarnya kita mencari tahu siapa itu Dajjalnya, orangnya enggak, tapi yang orang-orang yang bersifat seperti Dajjal, yang mengikuti Dajjal itu sudah ada ya, sudah ada yang kemampuannya itu ya, dalam hadis Nabi mengatakan suatu hal yang surga diperlihatkannya, tapi sebenarnya itu neraka. Jadi saking hebatnya dia memutarbalikkan fakta. Nah, kalau ingin membaca sejarah seperti apa memutarbalikkan fakta, silakan pahami sirah ya. Sirah itu kan sejarah bagaimana Fir'aun dan Nabi Musa. Fir'aun dan Nabi Musa itu kalau rekan-rekan di SMA mungkin paham bahwa Fir'aun itu raja yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, kemudian Nabi Musa punya tongkat yang bisa jadi laut, membelah laut, bisa jadi ular. Tapi
bagaimana hubungan antara Firaun dan Musa itu perlu dipahami ya. Dipahami, oh ternyata ada hal yang di sana kalau kita memahaminya salah-salah itu kita bisa nyatakan Firaun benar, Nabi Musa yang salah. Nah, kenapa bisa gitu? Saya kasih contoh ini pemutarbalikan fakta ya. Ini ikut bayangkan seorang anak yang diasuh oleh Firaun, dia besarkan dari kecil, akhirnya membangkang. Ya. Siapa yang durhaka? Kan kalau seperti itu bahasanya, itu seakan-akan Nabi Musa itu durhaka pada ayah angkatnya. Sudah diselamatkan dari sungai Nil karena hanyut, diselamatkan, kemudian diberi makan dengan baik, diberi pendidikan yang baik, menjadi tumbuh di istana, kemudian akhirnya dia durhaka kepada orang tuanya. Gimana kalau seperti itu bahasanya? Nah, kalau seperti itu bisa lah ini Nabi Musa ya kepada orang tuanya, kepada orang tua angkatnya kan. Nah, itu contoh bagaimana kalau kita salah mengotongan informasi, kalau bergaul dengan orang yang salah, kita bisa salah menyimpulkan, bahaya. Nah, oleh karena itu mentoring ini ada. Ini mentoring ini kita pastikan bahwa pemahaman dan aplikasi setiap mahasiswa itu benar. Nah, perlu diulangi, mentoring itu kan itu untuk memastikan pemahamannya benar. Karena kalau dalam Islam kuliahan yang hanya 2 SKS itu bisa saja pesan itu hanya pesan global, tetapi ketika dalam memahaminya itu kalau tidak terpahami dengan dalam bentuk jadi hanya semacam hafalan. Hafalan itu bisa ini ya, diputar balikan ininya kalau tidak terpahamikan dengan ini. Nah, saya mau share ya, share screen. Mohon host diberikan saya izin untuk share screen. Bagi yang belum tahu, Zoom ini tidak perlu yang share screen itu tidak perlu dijadikan co-host ya. Tapi misalnya di samping share screen itu ada panah ke atasnya itu. Kemudian ada advanced sharing option-nya itu dia izinkan semua partisipan bisa share screen. Nah, jadi tidak perlu jadi co-host. Tapi risikonya nanti siapa saja bisa share screen. Ya, itu sekedar informasi ya bagi yang belum tahu. Oke, saya mau share screen. Sudah jadi co-host sekarang. Sudah terlihat yang saya share? Sudah, Pak. Judulnya? Pentingnya Mentoring agama Islam. mentoring agama Islam. Alhamdulillah bisa terbaca dengan baik. Nah, saya mau nyampaikan 3 aspek dalam pendidikan. Aspek pendidikan ini bahasan umum. Ada namanya kognitif, ada namanya afektif, ada psikomotor. Kognitif itu pikiran, afektif itu sikap, kemudian psikomotor itu prakteknya, aplikasi ininya ya, gerak ya. Nah, gitu. Jadi kognitif itu pemahaman, afektif itu bagaimana bersikap, sifat orang. Kemudian psikomotor itu bagaimana praktek badannya ya. Jadi ketika kita belajar contohnya tentang biologi. Nah, kalau bicara tentang biologi, kita bicara tentang bahwa penebangan hutan itu akan mengakibatkan banjir. Kalau tahu hanya sekedar tahu, itu baru kognitif. Nah, kalau sudah pemahamannya itu terpraktekkan, misalnya dalam sebuah aksi, bahwa itu
membuat tulisan atau membuat menegur orang-orang yang menebang hutan misalnya, itu sudah. Nah, sikap, bagaimana sikap itu menjadi internalisasi dalam aplikasi, apakah dia baik, jujur, dan segala macam. 3 aspek pendidikan. Kalau hanya belajar, baca, paham, ujiannya 100, itu kognitif. Kalau motor dia praktikumnya pandai, skillnya misalnya membuat membuat fermentasi kalau di lab misalnya, atau sintesis kimia misalnya, atau analisis pemakaian instrumen alat-alat tertentu di fisika misalnya, itu besar. Tetapi sikapnya itu terwujud memahami sesuatu hal, dia jujur, dia punya respect terhadap orang lain, sikap peduli terhadap lain, itu apa? Nah, 3 hal ini itu harus ada ketiga-tiganya. Kalau hanya saja itu kan bahaya. Kalau hanya kognitif, nah ini yang biasanya sering terjadi kalau di sekolah atau guru yang tidak memahami, anak didiknya hanya disuruh pandai hal ini, menang olimpiade dan semacam itu, tapi kita disuruh praktek, nggak tahu gimana caranya mengamati di mikroskop misalnya, nggak tahu. Itu baru kalau hanya aspek kognitif saja. Dan di sekolah-sekolah yang baik biasanya tikumnya, ini hebat jadi juara, kemudian prakteknya tetapi ternyata sholatnya di rumah saja, sendirian saja. Ya, itu kan aneh ya, dia tahu tapi tidak melaksanakan. Psikomotor yang masalah. Nah, ini tidak cukup dengan hanya pemahaman saja. Apalagi bicara agama, kita sebagai muslim, agama ini menaungi semua aspek ya. Apapun itu, mulai dari aspek terkecil sampai aspek terbesar. Mulai dari aspek pribadi sampai aspek negara dan alam semesta. Mulai dari aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan segala macamnya. Itu semuanya mencakup ya. Kalau bicara tentang agama Islam, Islam itu sumul ya. Sumul itu semuanya, syamil, sumul ya, menyeluruh ya. Semua aspek itu diatur oleh agama Islam. Ini keutamaan agama kita itu sangat menyeluruh. Agama yang lain itu tidak akan sanggup, tidak ada, karena memang agamanya kalaupun ada ya agama yang awalnya ya diturunkan Allah seperti Nasrani, Yahudi, tapi sudah banyak perubahan dan memang Allah merancang tidak untuk kita, tidak umat sekarang, memang untuk umat di zaman dulunya saja, sehingga tidak bisa lagi dipakai sekarang. Jadi agama yang memang semua aspek kehidupan itu diatur dengan secara baik dan sesuai dengan logika, sesuai dengan kemajuan zaman, itu hanya agama Islam. Nah, kembali ke sini, apakah cukup dengan pemahaman saja? Tidak cukup ya. Jadi harus ada aspek yang komprehensif. Itu yang kita harapkan dengan ada di mentoring. Di mentoring itu kita mengharapkan bahwa praktikumnya, psikomotoriknya, dan afektifnya itu juga jalan. Nah, jadi kan kalau teknisnya mentoring itu kan rekan-rekan dibagi kelompok. Bagi kelompok, kemudian ada mentor. Nah, di dalam mentoring itu, jadi mentoring itu jangan dilihat dari aspek satu hal bahwa kita akan dapat ilmu dari mentornya. Nah, ini sebuah hal yang keliru ya. Ini perlu diingatkan dari sekarang. Kalau berharap nanti wah kita akan dapatkan ilmu dari mentornya, ini bisa saja akan mental nanti, akan jadi langsung antipati dengan mentoring. Kenapa? Soal keilmuan kita itu beda-beda. Nanti ada yang rekan-rekan dari pesantren misalnya, sudah hafal kitab kuning dan segala macam, nanti bertemu dengan mentornya yang tamatan SMA,
yang kajian fikih dan segala macam tidak paham. Wah, Paul mentor gue sih kan, nggak paham sama sekali, tinggi ilmu boleh sih kan. Nah, itu akan langsung downgrade. Wah, ini mentoring ini nggak penting. Saya sudah sangat ini ya, sangat tinggi ya. Wah, hati-hati masuk ini sifatnya sifat yang paling bahaya. Ini kan kalau masuk sombong itu sifat yang paling bahaya. Kan iblis ditutup pintu surga, ditutup pintu taubat oleh Allah gara-gara sombong kan. Ya, saya lebih baik daripada dia katanya kan, karena kesombongan terhadap Nabi Adam kan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar kan katanya. Jadi Adam itu diciptakan dari tanah, saya ini dari api kan, itu lebih hebat, lebih mulia saya kan. Nah, itu bahaya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa ketika mentoring itu bukan aspek ilmu ya. Tentu ilmunya ada karena kita siapkan juga materi ya. Materi ada setiap pertemuan-pertemuan itu ada materinya. Tetapi yang paling diharapkan di mentoring itu adalah itu berkumpul. Ada berkumpulnya orang-orang yang tadi saya bacakan chatnya tadi, orang-orang yang mengharapkan kebaikan, mengharapkan penambahan atau upgrade kualitas ya, baik kualitas ilmunya ataupun kuantitas amalnya. Mentoring itu pasti diawali dengan baca Quran dulu.